tempat ini. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat datang Bapak Pendeta Jalaluddin dan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui Zoom di rumah juga bersama-sama dengan kita. Kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita nyanyi bersama kuasa darahmu. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau layakkanku yang dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, haleluya, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu, haleluya, mengalir memulihkan hidupku. Oh, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita angkat tangan kita. Sungguh besar anugerah-Mu, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lagi sekali, sungguh besar anugerah-Mu. Sebentar, saya minta dengan hormat Ibu Rana maju dengan berdoa. Kau melebur hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa. Lagi sekali, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini.
Engkau kembalikan kami berkumpul di tempat ini. Tujuan kami satu, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Bersyukur atas segala apa yang Tuhan sudah berikan buat kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami masih diizinkan dan kami punya kesempatan untuk kami bersama-sama menikmati Engkau kembali. Berkati hati kami Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, kuduskan ruangan ini sehingga kami layak untuk bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati Engkau pada pagi hari ini, khususnya di dalam menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, urapi semua yang sudah terlibat, jagalah hati dan pikiran mereka, berikan sukacita, damai, sehingga pagi hari ini sungguh-sungguh ruangan ini dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga kami dapat memuji dengan leluasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Seperti kita ketahui 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, masih ada bersama-sama dengan kita di bumi, dan hari ini Yesus itu naik ke surga. Tapi dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Dia berjanji mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Pagi hari ini saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama memuji Dia. Kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
atas punyaki, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Lagi sekali, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Pagi hari ini saya percaya Dia ada di tempat ini. Dia akan melawat kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Allah bangkit. Kita kerahkan kekuatan Allah untuk menyerang musuh kita. Haleluya. Lagi sekali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Serahkanlah musuh-Mu. Oh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dasar tempat. Lagi sekali, kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Oh, selamatkanlah umat-Mu. Allah, Allah dasar di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Oh, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Haleluya. Bersoraklah, bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudus-Nya. Allah dasar di tempat kudus-Nya. Oh, Allah dasar di tempat kudus-Nya. Allah dasar di tempat kudus-Nya. Allah dasar di tempat kudus-Nya. Haleluya. Amin. Haleluya. Rasanya nggak mau berhenti ya saudara. Kita duduk sebentar. Kita dengar pujian dari VOV. Silakan. Tapi
Bukan saja VOV, saya yakin kita juga semua akan mau ketika sangkakala itu berbunyi kita hadir ada di sana. Amin saudaraku, puji Tuhan. Mari kita masih mau bermuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi dia. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi rayakan. Tapi sebelumnya saya mau ngajak saudara kita bersama-sama kalau orang Pantai Kosta itu terbiasa dengan teriakan haleluya ya. Kita teriak dulu haleluya 3 kali sekenceng-kencengnya saudara. Biar suasana di tempat ini semuanya merasa sukacita. Amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Rayakan. Amin. Haleluya. Rayakan, katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Oh, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, oh dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari semua rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dengan sukacita kita rayakan siang hari ini. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan. Kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Lagi sekali, dia bangkit. Dia bangkit. Amin. Haleluya.
atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin. Tuhan, saudaraku, nama di atas segala nama itu ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus di tengah kita. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mengundang Roh Kudus. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihi. Roh Kudus, Kau membimbingku. Roh Kudus, Kau membimbingku tiap hari. Roh Kudus, menopang hidupku. Roh Kudus, Kau terang di hatiku. Roh Kudus, ku mengasihi. Lagi sekali Roh Kudus, ku perlu Engkau. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Dan kita akui bahwa kita perlu Roh Kudus pada pagi hari ini. Bukan saja pada setiap ibadah kita, tapi kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi hari-hari kita. Karena Dia adalah penolong kita. Dia yang membimbing kehidupan kita. Roh Kudus, Kau membimbingku. Amin. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, penopang hidupku. Roh Kudus, Kau terang di hatiku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau membimbingku. Roh Kudus, Kau membimbingku. Haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Ya Roh Kudus, Kau terang di hatiku. Roh Kudus, ku mengasihi. 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 Holy Spirit, Thou art welcome. Come in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Lagi sekali katakan Holy Spirit. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami
Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Dengan hormat Bapak welcome in this place. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Hati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang hidup, Kau pakai dia Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan Bapak Pendeta. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Kita bisa mempersiapkan diri sebelum hari kedatangan Tuhan itu datang. Ini adalah hari yang berbahagia, khususnya pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Setelah dia lahir ke dunia ini, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dari mana dia datang, dia kembali ke sana. Karena itu dalam perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ini, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Jalan Menuju Rumah Bapa. Terambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, kita akan sama-sama membacanya. Laki-laki dan perempuan. Kita membaca secara berbalas-balasan. Rumah Bapa judulnya. Janganlah, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Puji Tuhan. Suatu pembacaan firman Tuhan yang sangat panjang. Di dunia ini, di mana ada pertemuan, selalu akan ada perpisahan. Kita bukanlah pribadi yang ada selamanya. Kita ada untuk waktu yang terbatas. Dan dalam segala yang terbatas, tidak ada yang abadi. Pertemanan ini tidak abadi. Hubungan orang tua dengan anak ini bukan sesuatu yang akan terus ada. Suami istri pun tidak selamanya. Tetapi, jika kita berpisah, bukan berarti tak ada tempat untuk bertemu. Kalaupun kita berpisah di dunia ini, bukan berarti kita tidak akan bertemu kembali. Di manakah kita akan bertemu kembali? Rumah Bapa. Dalam nats yang kita baca, Yohanes pasalnya yang ke-14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Janganlah gelisah hatimu. Ini Yesus katakan kepada murid-murid. Mengapa? Kalau kita melihat di dalam ayat pasal 13 ayat 33, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan sama seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Mengapa perpisahan ini menggelisahkan? Perpisahan selalu menyakitkan bagi orang-orang yang saling bagi orang yang saling mengasihi. Tetapi bagi orang yang tidak saling mengasihi, perpisahan adalah suatu keuntungan, kurang cepat. Kalau ada orang datang bertamu kita dan kita tidak terlalu suka, kurang cepat. Tapi kalau kita betul-betul melekat dengan orang itu, perpisahan itu sangat menyakitkan. Makin mencintai, makin menyakitkan. Makin melekat, makin sakit rasanya. Jadi mengapa kemudian murid-murid menjadi gelisah? 3,5 tahun sudah bersama dengan Yesus. Mereka telah meninggalkan pekerjaannya. Kemana Yesus pergi, di situ mereka ada. Mereka sudah berbaur bersama, menyatu. Bersama, menyatu. Mereka sudah pada tahapan yang pengenalan yang makin dalam. Makin dalam, makin dalam, makin sakit untuk berpisah. Banyak kebersamaan yang sebenarnya tidak menyatu. Bersama belum tentu menyatu. Kita banyak membuat persatuan. Persatuan arisan ini, persatuan ini, persatuan dan persatuan. Kesatuan di mana? Kesatuan itu tidak terjadi begitu saja. Bahkan bagi suami istri yang sudah satu pun belum tentu menyatu. Karena menyatu itu harus sepikir dan sehati, baru satu. Kalau orang tidak sepikir dan sehati, tidak menyatu. Maka hendaklah kamu sehati dan sepikir. Kata Tuhan. Nggak persoalan dia kakakku atau adikku. Kalau tidak sepikir dan sehati denganku, nggak bisa menyatu. Jadi kesatuan itu ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang kau dari mana. Tapi asalkan pikiran Kristus, hati Kristus ada padamu, ada padaku, kita menyatu. Jadi penyatuan itu sudah demikian dekat, sehingga kemudian ketika Yesus berkata, aku akan pergi. Tentu ini menyakitkan. Pertemanan yang sudah sekian lama bersama, sekarang pergi tanpa waktu, tanpa suatu janji akan kapan kembali, kapan berjumpa lagi. Maka Yesus berkata, aku pergi tapi aku akan datang kembali.
Dalam ayat yang kedua, Yesus berkata, di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah Bapa akan kusediakan bagimu. Apakah rumah Bapa belum tersedia bagi kita? Ada orang berkata, ketika kita meninggal, rumah kita sudah selesai di surga. Bukankah seharusnya surga sudah ada sebelum Allah mencipta yang lain? Bukankah pada Kejadian pasal yang kedua Allah sudah selesai mengerjakan segala sesuatu? Jadi apa yang disediakan oleh Tuhan? Sekarang Allah sibuk di surga menyediakan rumah bagi kita. Dia developer, nggak bisa mengantisipasi apa yang kemungkinan terjadi. Kebutuhan-kebutuhan perumahan nggak bisa diantisipasi oleh Allah. Pemerintah saja bisa melakukan itu. Jadi apa maksudnya? Dalam ayatnya yang kedua, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi rumah Bapa adalah rumah pertemuan kembali. Kalaupun kita berpisah di sini, bukan berarti tidak bertemu kembali. Karena itu tempat pertemuan kembali adalah rumah Bapa, pertemuan yang abadi. Dan rumah Bapa itu sudah ada. Bagaimana Bapa ada, rumahnya tidak ada? Jadi mengapa Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan, aku akan datang kembali. Apakah itu berarti Yesus sekarang sedang menyiapkan rumah bagiku? Dan sekarang rumah bagiku belum selesai, maka saya belum dijemput pulang? Sebelum Allah mencipta, surga sudah ada. Dan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, rumah Bapa itu banyak tempat. Jadi mengapa belum tersedia bagiku? Kita harus meletakkan perkataan Yesus ini kepada murid-murid. Kapan? Dalam Yohanes pasal 1, Yesus menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus belum mati. Kekristenan, Kristen itu simbolnya salib. Salib itu mati. Mengapa itu penting? Kita harus membaca dulu satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayatnya yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa orang di antaranya telah meninggal. Ketika Yesus berbicara dalam Yohanes pasal yang ke-14, dia belum mati. Kematian Kristus itu adalah pusat kekristenan. Mengapa? Kalau Kristus tidak mati, kita masih hidup dalam dosa kita. Karena itu, Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dikatakan Yesus sebelum kematiannya. Karena Yesus mati pasal yang ke-18. Dan seperti yang kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kematian Kristus itulah yang membawa keselamatan bagi kita. Karena itu Yesus baru menjadi keselamatan bagi kita. Setelah dia mati, dia bangkit.
Tetapi tidak ada kematian kalau tidak ada kelahiran. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Tidak ada kenaikan kalau tidak ada turun. Karena itu, bagaimanakah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita? Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-456, ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan ke rumah Bapa belum terbuka, hanya terbuka melalui Yesus. Tetapi jalan itu baru tersedia kalau Yesus sudah mati menebus dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Itu sebabnya dia berkata, belum tersedia. Sudah ada tetapi belum tersedia. Kapan dia tersedia? Setelah Yesus mati dan bangkit naik ke surga, Roh Kudus turun. Maka siapa saja yang ada di dalam Kristus, surga ada padanya. Sehingga keselamatan itu pasti. Maka orang berkata, kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Dia nggak bertanya, Papa, sudah adakah rumah untuk saya? Dia tidak bertanya lagi. Pasti. Kenapa? Karena Yesus sekarang sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga, dan semua orang yang percaya kepadanya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan rumah Bapa bagi kita. Jadi ini tidak menunjuk bahwa surga belum tersedia. Jadi mengapa kita belum kembali? Dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21-22. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi mengapa kita belum kembali? Harus kerja. Harus bekerja memberi buah. Bukan hanya ada, tapi ada hasil. Bukan hanya ada, tapi harus ada hasil. Kalau tak ada hasil sebenarnya dia tak ada. Di sekolah kita itu kan banyak yang kerja kelompok. Kalau dikerjakan rame-rame kan sebenarnya cepat pekerjaan ini selesai. Lalu kemudian dia ada juga, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau dia tidak melakukan apa-apa, sebenarnya dia kan tidak ada juga kan? Karena dia tidak menolong apa-apa. Jadi kalau kita melihat dalam Filipi pasal 1 ayat 22, hidup berarti memberi buah. Keberadaan yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini adalah memberi buah. Inilah waktu kita. Jadi mengapa Tuhan belum menjemput saya? Bukan berarti rumahku belum tersedia. Rumahku sudah tersedia. Kristus sudah menyediakannya. Karena kita harus memberi. Memberi buah. Menghasilkan sesuatu. Bekerja untuk berbuat sesuatu. Itulah hidup yang bermakna. Itulah hidup yang memberi hidup. Maka kita disebut terang dunia. Terang dunia, terang itu memberi hidup kepada dunia. Dunia ini gelap. Terang itu yang menciptakan perputaran kehidupan. Kalau tidak ada matahari kan tidak akan ada kehidupan. Jadi begitulah gereja ini memberi hidup kepada dunia ini. Itu sebabnya di akhir zaman, sebelum penghukuman, gereja kan harus diangkat dulu. Jadi yang membuat dunia ini hidup adalah gereja. Sebelum dunia dihukum, gerejanya diangkat dulu. Maka kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia yang memberi hidup dan yang mengawetkan dunia. Maka kalau kemudian gereja sudah diangkat, dunia ini akan dihukum. Jadi dalam kerangka untuk menyelamatkan dunia, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu.
Kita kembali kepada nas. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti sebelum itu tak ada jalan. Dan di luar dia tidak ada jalan yang lain. Tak ada jalan ke rumah Bapa. Satu-satunya jalan ke rumah Bapa adalah Yesus. Jalan yang lain, jalan yang salah. Jalan yang lain bukanlah jalan. Jalan yang lain tidak membawa kita sampai ke sana. Satu-satunya jalan adalah Yesus. Yang kedua adalah Yesus adalah kebenaran. Kebenaran manusia ini tidak cukup untuk bisa diterima di rumah Bapa. Kebenaranku, kebenaran semua dunia ini. Semua manusia yang ada di dunia ini. Kebaikannya diberikan kepadaku seorang diri. Tidak cukup untuk membawaku ke rumah Bapa. Itu kebenaran yang tidak cukup. Satu-satunya kebenaran yang penuh untuk kita bisa diterima di rumah Bapa adalah kebenaran dari Allah itu sendiri. Yesus Kristus. Dialah kebenaran yang sempurna untuk masuk ke rumah yang sempurna. Maka keselamatan itu bukan perbuatan manusia. Tapi kebenaran yang diberikan kepada kita. Kebenaran Yesus Kristus. Maka menerima Yesus adalah menerima kebenaran itu. Supaya kebenarannya menjadi kebenaran yang memampukan dan menerima aku di dalam kerajaan surga itu. Lalu dalam ayat poin C, dan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dunia ini hidup, tapi hidup yang terbatas 70 tahun. 80 tahun. Setelah itu tidak ada lagi. Hidup yang dikatakan di sini adalah hidup yang tidak ada putus-putusnya. Hidup yang tidak ada putus-putusnya hanya milik Allah. Aku adalah aku. Artinya dia sudah ada, sudah ada dulu, dia ada, dan dia akan ada. Itu artinya ada yang terus-menerus ada. Dan siapakah yang ada terus-menerus ada? Hanya Allah. Sehingga kehidupan Allah lah yang diberikan kepada kita, maka kita hidup selama-lamanya. Maka Yesuslah the key, kuncinya. Maka dikatakan dalam kalimat yang terakhir, tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa. Kepada Bapa, di mana Bapa? Di rumah Bapa. Jadi tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesuslah yang menyediakan rumah Bapa bagi kita. Dengan cara apa? Dengan datang ke dunia ini. Mati di kayu salib, menebus dosaku, menanggung akibat dosa manusia, bangkit sebagai tanda kemenangan, dan naik ke surga, dan nanti dia akan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan surga ada padamu. Tetapi Yohanes pasal yang ke-14, pada saat itu Yesus belum mati disalibkan. Sehingga dia berkata, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mari kita bandingkan dengan Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-2, sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Jadi adalah lebih berguna, adalah menunjukkan belum tersedia.
adalah lebih baik kalau aku pergi. Belum tersedia, tetapi bukan berarti tidak ada. Kapan dia menjadi tersedia bagiku? Setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Tetapi itu bukan berarti untuk semua orang. Rumah Bapa itu bukan untuk semua orang. Sekalipun Tuhan membuka pintu rumah Bapa untuk semua orang. Rumah Bapa bukan untuk ditempati semua orang. Rumah Bapa hanya ditempati oleh orang yang percaya kepada Yesus. Maka Yesus berkata, ayatnya yang ke-6, kalimat yang terakhir, tidak seorang pun yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun rumah Bapa tempat yang banyak yang bisa menampung semua manusia ini, tetapi rumah Bapa tidak untuk semua orang. Rumah Bapa hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Siapa yang percaya, dialah yang masuk. Itu sebabnya Yohanes pasal 14 adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Secara khusus dia berkata di dalam ayat yang pertama, jangan gelisah, percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Percaya itu adalah menerima. Menerima. Percaya tidak sama dengan tahu. Tahu tidak sama dengan percaya. Tetapi untuk percaya harus tahu. Percaya itu tahu yang kemudian menyatu dengan dirinya dan kemudian mengubah hidup. Sehingga percaya orang sebanding dengan tahu orang. Dan seberapa banyak yang dia tahu, yang dia yakini itu mengubah hidupnya, sebesar itulah pertobatan. Sehingga percaya itu pasti merubah. Itu sebabnya dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 17. Iman tanpa pertobatan mati. Karena tidak mungkin orang percaya lalu kemudian tidak melakukan apa yang dipercayainya. Kalau orang percaya tapi tidak melakukan apa yang dipercayainya, sama itu artinya nggak ada. Sama seperti kalau kita hidup lalu kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Berarti dia sebenarnya sama posisinya, tak ada juga. Karena tidak berdampak. Jadi gereja ini hidup untuk memberi dampak, memberi buah, memberi hasil. Dia menjadi terang dunia. Dan untuk itu Tuhan kemudian menghadirkan dirinya di dalam kita. Itulah Roh Kudus itu yang akan datang kemudian setelah Yesus naik. Dia hidup di dalam kita, menyalurkan keinginannya, kemauannya, kasihnya, sehingga hati dan pikiran kita berubah. Sehingga kita menjadi sejalan dengan Yesus itu. Kita memiliki hidup yang baru. Arah hidup yang baru. Seperti yang Yesus punya. Sehingga menerima Roh Kudus adalah menerima sifat ilahi dalam hidup di dunia ini. Saat ini. Sehingga gereja adalah penerima hidup ilahi di dunia ini. Roh Kudus membawa surga dalam hidup kita. Supaya kita hidup sebagai makhluk surgawi di dunia ini. Maka kita harus menghasilkan buah-buah roh. Tema bulan ini karunia-karunia roh. Kan itu milik Allah. Yang diberikan kepada kita yang insani. Untuk kemudian menjadi kehidupan yang memberikan buah kepada dunia ini. Jadi rumah Bapa sudah ada. Dan sekarang tersedia bagi kita. Mengapa? Karena Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Kita tidak ada dalam konteks Yohanes pasal 14 lagi. Kita sudah 2000 tahun lewat dari Yohanes pasal yang ke-14 ketika Yesus bercakap-cakap dengan murid. Sehingga sekarang rumah Bapa sudah tersedia. Pasti. Sehingga kalau Yesus datang, pasti masuk surga. Pasti. Kenapa? Siapa yang percaya Yesus? Dia menerima surga. Kita akan berpisah
Semua yang di sini akan berpisah. Di mana ada perjumpaan, di situ ada perpisahan. Tapi kita akan berjumpa lagi. Perjumpaan yang kekal, yang selama-lamanya. Di mana? Di rumah Bapa. Jadi pastikan kita berjumpa lagi. Pastikan keluarga yang kita kasih, kita akan berjumpa lagi. Pastikan semuanya. Kita hanya akan bersama untuk waktu yang singkat di dunia. Tetapi kita akan bertemu kembali. Jika apa? Jika dia percaya kepada Yesus. Jika dia menerima Yesus. Karena Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah kehidupan. Jadi rumah Bapa sudah ada. Dan tersedia hari ini. Karena dia telah menjadi jalan kita. Dia telah menjadi kebenaran kita. Dia menjadi kehidupan kita. Yang kedua, rumah Bapa sudah tersedia. Tetapi tersedia hanya untuk orang-orang yang percaya. Bukan untuk semua orang. Karena itu kita harus memberitahu bagi dunia ini. Supaya percaya kepada Yesus. Kebaikanmu tidak cukup untuk membawa orang ke surga. Sehingga kalau ada di dunia ini banyak agama. Hanya terbagi dalam dua ajaran tentang keselamatan. Keselamatan karena karunia atau keselamatan karena perbuatan. Keselamatan karena karunia, Yesuslah jalan. Percaya, menerima. Bayar lunas itu namanya. Bayar lunas di depan. Bayar lunas di depan berarti pasti, bukan? Tapi kalau keselamatan karena perbuatan, cicil itu namanya. Nyicil. Kredit. Enggak lunas kreditnya, ditarik kembali. Maka moga-moga keselamatan sampai diterima oleh. Karena itu tidak pasti. Jadi kenapa kita pasti? Tuhan yang memberi kasih karunia. Kristus Yesus telah datang untuk itu. Dia telah mati di kayu salib untuk menanggung dosaku. Aku yang harus menanggung dosaku. Sekarang dia menanggung akibat dosaku. Lalu apa yang harus kubayar? Karena Kristus yang membayar hutangku. Maka apa yang harus kulakukan? Aku berterima kasih kepadanya. Hutangku yang begitu besar akibat maut yang harus kutanggung sekarang ditanggung oleh Yesus. Jadi apa yang harus kulakukan kepadanya? Bagaimanakah aku berbicara kepada penolongku? Bagaimana aku memandang penebusku? Mungkinkah kita menutup mata kepada penolong yang sudah menolong kita? Kalau dia sehat jasmani dan rohani, tidak mungkin. Orang akan kemudian mengagumi penolongnya, memuji penolongnya, dan berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penolong. Itulah yang kita lakukan hari ini. Jadi hari ini, peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ini, kita mengingat apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu rumah Bapa. Kristus berkata, aku akan kembali. Karena itu mari kita siapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali. Kapan saja dia datang, dia pasti membawa kita ke tempat di mana Bapa berada. Di dunia ini selalu ada perpisahan, tetapi bukan berarti kita tidak akan berjumpa. Rumah Bapa adalah tempat kita berjumpa kembali. Yesus Kristus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan tak lama lagi akan datang. Maranatha, Yesus datang. Itulah yang kita tunggu. Tetapi sebelum dia datang, mari kita kerja menghasilkan buah. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membuka hati, mengangkat hati, menyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan Yesus yang sudah mencintai kita, kita pun akan mencintai Dia.
yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama. Yesus yang termanis buat jiwaku. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis Buat jiwaku, cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Sekali lagi Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang Buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis Buat jiwaku, cinta selamanya. Ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau Tuhan telah menerima kami dalam rumah Bapa. Kau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus, dan pada harinya kelak kami akan tinggal dalam rumah Bapa selama-lamanya bersama dengan seluruh orang yang percaya di muka bumi. Karena itu Tuhan, inilah kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami dalam menunggu kedatangan-Mu, setia sampai akhir. Pada hari kedatangan-Mu kelak, kami akan bersama dengan Kau selama-lamanya. Dan hidup yang kami miliki pada hari ini, biarlah hidup yang menghasilkan buah-buah, hidup yang menghasilkan sesuatu. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dimanapun berada dan bekerja. Menjadi hidup yang berdampak, hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup untuk terang kemuliaan bagi Kristus. Berkati kesehatan, kekuatan, berkati usaha mereka Tuhan. Sehingga diberkati untuk memberkati. Dan khususnya iman tangguh dan kuat, kokoh. Sampai Kristus datang kembali. Bersama dengan Kau selama-lamanya. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu menguatkan bagi kita siang hari ini. Sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah itu satu saat pasti akan datang, saudaraku. Menjemput kita dan mengangkat kita bersama-sama ke awang-awang di surga. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat kami persilakan. Mempunyai jari, diratakan, dirapatkan,
Kita akan berdoa sebelum kita menjalankan korban persembahan. Mari kita dudukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami, Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu siang hari ini. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kau Tuhan berkati tangan-tangan kami yang memberi sebentar. Biarlah Tuhan kami boleh memberi dengan sukacita. Dan kami memberi dengan kerelaan hati kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan jalankan korban persembahan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, setelah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa ku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Lagi sekali katakan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih buat korban persembahan saudara. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada siang hari ini. Mari kita akan bangkit bersama-sama, berdiri, kita akan nyanyikan lagu Doa Yabes. Nanti doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jalaluddin. Katakan dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, haleluya, daerahku. Oh, dan kiranya sebentar kami minta dengan hormat Bapak Jalaluddin dan melindungi aku
kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar, yang memberikan kami tuntunan dari hari-hari yang lalu, dari masa yang lalu, masa kegelapan, kepada hari yang penuh pengharapan, hari dalam hidup di dalam Tuhan, sampai kepada hari ini. Engkau telah memanggil kami, memilih kami di dalam Kristus, menetapkan kami untuk menghasilkan buah. Tuhan, inilah sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami jemaat yang berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Para pengurus jemaat, penatua jemaat, semua orang yang terbeban, yang telah memberi, membantu berbuat sesuatu, baik dengan tenaga, pikiran, dengan doa dan dana, Tuhan memberkati. Sehingga pelayanan ini lebih menjangkau, lebih luas lagi Tuhan. Karena dunia ini perlu diterangi oleh terang Kristus. Karena itu jemaat-Mu siap Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pakai kebijakan daripada Tuhan untuk para pemimpin, para pelayan, para pengabdi untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Korban persembahan yang sudah diberikan, Tuhan berkati. Membalas berlipat kali ganda apa yang telah dikerjakan oleh tangan anak-anak, usaha pekerjaan mereka. Dan kalau Tuhan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan sertai di perjalanan. Tuhan lindungi, Tuhan beri damai, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri sejahtera yang dari surga. Sehingga kami mantap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami cakap memikul segala perkara karena kekuatan yang daripada Tuhan. Yang sakit, yang lelah, yang susah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja, menghibur, menguatkan, mengangkat kehidupan mereka. Dan Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhanlah yang membuka jalan. Memberikan terobosan-terobosan baru Tuhan. Untuk naik lebih tinggi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya saudara-saudara jemaat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kasih-Nya menyertai kita. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Kasih karunia yang daripada Yesus Kristus. Dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.